Selamat siang Ibu, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Oke, jadi Ibu perkenalkan, nama saya Septi Dwi Agesti. Jadi saya fisioterapis yang bertugas pada hari ini di Rumah Sakit Unisa. Nah, jadi tadi dengan Ibu Nabila ya? Iya. Oke, Ibu Nabila. Umurnya berapa Ibu? 50 tahun. 50 tahun. Alamatnya di mana Bu? Sleman. Slemannya di? Godean. Oh, Godean. Jadi bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya mengalami luka dan berdarah Di bagian mana ya Bu? bagian kaki. Oh, bagian kaki. Sudah berapa lama Ibu luka ini? Sudah sekitar 3 mingguan. Oh, 3 minggu yang lalu. Mengapa bisa terjadi luka Ibu? Sekitar 3 bulan yang lalu itu saya kesandung. Oh, jadi habis tersandung terus kemudian luka? Ya, itu semakin hari itu semakin menyebar. Oke. Oke Ibu, saya periksa tekanan darahnya terlebih dahulu ya Bu. Oh, baik. Oke, jadi tekanan darah Ibu normal ya Bu? Baik Ibu, untuk saya periksa lukanya, Ibu silakan berbaring terlebih dahulu ya Bu. Baik, Mbak. Baik Ibu, saya lihat lukanya dulu ya Bu. Ya. Boleh sedikit dinaikkan Ibu? Sakit atau tidak? Saya periksa dulu ya Bu. Sakit atau tidak Ibu? Sakit. Coba diluruskan. Dinaikkan lagi Ibu. Coba dinaikkan Ibu. Oke, diturunkan lagi. Coba yang satunya lagi Ibu. Oke. Jadi coba Ibu naikkan kakinya sendiri, naikkan ke atas. Maaf, Mbak, ini sakit sekali. Coba pelan saja Ibu. Susah, Mbak, ini. Oke, saya bantu ya Bu. Oke, luruskan kembali.
Sakit Mbak, sakit Mbak. Baik Ibu, jadi di sini saya akan mengukur seberapa sakit luka pada kaki Ibu. Nah, jadi ini namanya pas. Jadi semakin saya geser, nah berarti nyerinya sangat sakit sekali. Nah, jadi pada saat diam, kira-kira seberapa nyeri yang Ibu rasakan? Segini Mbak. Oh, segini. Nah, pada saat saya sentuh, maaf ya Ibu, saya sentuh sedikit. Kira-kira seberapa nyeri yang Ibu rasakan? Segini. Oke, segini ya. Nah, kemudian saya tekan sedikit ya Mbak. Kira-kira seberapa nyeri yang Ibu rasakan? Segini Mbak. Oke, berarti pada saat ditekan semakin sakit ya Bu? Iya. Oke. Baik Ibu, jadi selanjutnya saya akan melakukan tentang pengukuran sensasi rasa kasar, halus, dan tajam. Nah, jadi pada saat saya mengoleskan kuas, nah berarti rasanya kasar. Nah, kemudian pada saat saya menyentuhkan jarum pada kaki Ibu, berarti rasanya tajam. Nah, kemudian pada saat saya menggoreskan tisu, berarti rasanya halus. Nah, baik, terlebih dahulu Ibu tutup mata terlebih dahulu ya Bu. Ya. Oke, mulutnya dinaikkan sedikit. Nah, ini rasa apa Ibu? Tajam. Selanjutnya, ini rasa apa Ibu? Kasar. Oke, kasar. Nah, kemudian ini rasanya apa Ibu? Halus. Oke. Nah, Ibu tetap tutup mata ya Ibu. Nah, kemudian saya akan melakukan di daerah yang terdapat luka. Nah, ini rasa apa Ibu? Tajam. Oke, ini Bu. Kasar. Ini halus. Oke, baik. Silakan diturunkan kembali Ibu. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemeriksaan Trendelenburg. Jadi untuk menilai fungsi katup, posisikan pasien pada posisi berbaring. Kemudian tungkai yang akan diperiksa dinaikkan 30-45 derajat selama beberapa menit. Jadi dinaikkan sekira-kira 30-45 derajat selama beberapa menit. Nah, kemudian pasang ikatan di paha. Kemudian berdiri dan perhatikan. Apabila fungsi katup baik, pena terisi setelah 25-30 detik. Ikatan dibuka dan diperhatikan, dilihat kecepatan pengisian bertambah atau tetap. Kemudian pemeriksaan Pertes untuk menilai katup pena penghubung atau pena dalam. Nah, caranya berdiri beberapa saat, pasang ikatan pena di bawah lutut yang fungsinya membendung pena tepi. Melakukan gerakan jinjit. Apabila distal ikatan kosong, berarti normal, tidak ada sumbatan. Oke, jadi Ibu, jadi hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, tekanan darah Ibu normal 110/80. Nah, kemudian denyut nadi Ibu juga normal 100 kali per menit dan suhu Ibu 37 derajat Celcius. Kemudian frekuensi pernapasan 18 kali per menit dan diameter luka Ibu adalah 3x3. Jadi, Ibu untuk mempercepat penyembuhan luka, nah sebaiknya Ibu melakukan aktivitas dengan intensitas yang rendah. Jadi seperti kegiatan-kegiatan berlari, kemudian bersepeda. Nah, jadi kegiatan seperti itu Ibu harus jauhi terlebih dahulu. Nah, untuk mempercepat penyembuhan luka juga Ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti protein, kemudian yang terdapat pada ikan, telur, kemudian juga mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium, nah seperti minum susu. Nah, jadi itu akan mempercepat penyembuhan luka Ibu. Nah, juga pada saat Ibu melakukan berjalan, misalkan pada jalan yang licin, nah maka Ibu harus menggunakan tumpuan pada kaki yang tidak sakit. Nah, jadi nanti akan
meminimalisir terjadinya luka tersebut menjadi lebih besar. Oke, Ibu, untuk mempercepat penyembuhan luka, nah jadi Ibu di rumah juga perlu melakukan latihan. Jadi misalkan berjalan, kemudian jadi tidak usah jauh-jauh terlebih dahulu, mungkin berjalan di sekitar rumah. Nah, kemudian juga untuk mempercepat penyembuhan luka, jadi Ibu harus mengkonsumsi. Apakah Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya sudah cukup, Mbak. Oke, baik Ibu. Mungkin itu saja pemeriksaan dari saya jika Ibu sudah paham. Nah, kemudian jika tidak ada perubahan, nanti Ibu bisa konsultasi lagi, kembali ke sini lagi. Nah, kemudian mungkin saya rasa itu saja. Nah, Ibu bisa pulang sekarang. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih kembali Ibu. Ulkus varikosa adalah ulkus pada tungkai bawah yang disebabkan oleh gangguan aliran darah pena. Nah, faktor resiko dari ulkus adalah kehamilan, genetik, usia, jenis kelamin, berat badan yang berlebih, sering berdiri lama, dan paparan sinar UV. Nah, pena superficialis melebar dan memanjang berkelok-kelok seperti cacing varises. Keadaan ini lebih jelas terlihat pada saat penderita berdiri. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep ICF. Jadi, konsep ICF itu sendiri ada body function, kemudian ada body structure, kemudian ada activity limitation, dan ada environmental factor dan personal factor. Nah, jadi untuk body function tersendiri adanya keterbatasan gerak, kemudian adanya kekakuan, dan adanya nyeri. Nah, untuk body structure yaitu adanya syaraf femoralis, kemudian ada otot-otot pada tungkai bawah seperti grup otot quadriceps, grup otot hamstring, kemudian ada grup otot iliopsoas, dan juga ada grup otot plantar flexi. Kemudian ada tibialis muscle, dan ada fibularis longus muscle dan soleus. Kemudian ada gastrocnemius. Kemudian untuk sendinya itu ada sendi knee joint, tibiofemoral joint, dan patellofemoral joint. Untuk tulangnya yaitu ada OS femur, OS tibia, dan OS fibula. Kemudian untuk activity limitation yaitu mengalami keterbatasan gerak pada saat berlari, berjalan, kemudian bersepeda, dan lain-lain. Kemudian untuk participation yaitu menurunnya produktivitas dan menurunnya aktivitas. Kemudian environmental factor yaitu sulitnya menggunakan celana, kemudian sepatu, sandal, dan lain-lain. Kemudian untuk personal factor yaitu wanita dengan umur 50 tahun.